khususnya program S1 Manajemen. Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung, selamat menyimak, selamat berdiskusi. Kami salah satu kampus di Jakarta Selatan untuk teman-teman yang mungkin dari instansi lain. Kami terbuka untuk kerjasama dan mungkin kalau kedepannya ada program kolaborasi, kita dengan tangan terbuka untuk bisa didiskusikan. Dan juga untuk program-program studi yang ditawarkan, rekan-rekan bisa mengunjungi di website perbanas.id, serta untuk program-program mini webinar maupun webinar yang lainnya. Saya rasa singkat saja dari saya, Mas Dimas dan rekan-rekan Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan untuk di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Tifa atas kata selamat datangnya. Selanjutnya ada kata sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut, Ibu Hedwigis Hesti. Waktu dan Zoom dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih Mas Dimas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Hermanto Siregar MEC, sekaligus sebagai narasumber pada kuliah umum malam hari ini. Kemudian Mas Muhammad Azhari, moderator kuliah umum malam ini, Ibu Bapak Kaprodi Sekprodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi di Fakultas yang lain, baik FTI maupun Sekolah Pasca Sarjana, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Perbanas Institut yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya yang terhormat Bapak Ibu dosen Perbanas Institut maupun Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi lain, dan seluruh mahasiswa yang saya banggakan, mahasiswa Perbanas Institut, dan tadi saya dengar dari Ibu Tifa bahwa ada beberapa perguruan tinggi yang ikut bergabung dalam kuliah umum pada malam hari ini. Dan seluruh hadirin peserta kuliah umum yang saya banggakan, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenannya sehingga kita semua bisa berkumpul secara virtual pada malam hari ini. Pada kegiatan kuliah umum dengan tema Digital Transformation and Implication. Kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Hermanto Siregar MEC atas perkenan Bapak sebagai narasumber pada kuliah malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Prof atas kesempatannya bagi Prodi S1 Manajemen, dan tentunya apresiasi kepada Prodi S1 Manajemen yang telah menyelenggarakan kegiatan kuliah umum malam ini. Semoga kegiatan seperti ini bisa diadakan secara rutin, baik oleh Prodi S1 Manajemen maupun prodi-prodi yang lain. Tentunya tujuan dari kuliah umum pada hari ini atau malam ini, selain untuk ya menyambut perkuliahan baru dari periode perkuliahan ketiga mahasiswa S1 lanjutan, dan di sini tentunya kita akan memperkaya wawasan dari berbagai ilmu pengetahuan agar para mahasiswa dan sivitas akademika memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam integrasi ilmu antara ilmu pengetahuan dengan teknologi yang terkait dengan transformasi digital dan implikasinya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mungkin ini bagi Bapak, Ibu hadirin dan rekan-rekan sekalian yang peserta dari luar Perbanas Institut, ini perlu kami sampaikan bahwa FEB sendiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami memiliki 5 program studi yang terdiri dari program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Syariah, kemudian ada D3 Keuangan Perbankan, dan D3 Akuntansi Perpajakan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi bahwa kita
bisa bekerja sama atau berkolaborasi dalam Tridharma, melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Tidak berpanjang lebar, tentunya kita semua sudah menunggu, tidak sabar menunggu paparan dari narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Dan saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kuliah umum ini dengan tema Digital Transformation and Implication kami buka. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sukses, semua menjadi berkah bagi kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator dan seluruh tim yang sudah mempersiapkan kuliah umum pada malam hari ini. Dan kami mohon maaf untuk semua hal-hal yang mungkin ada yang kurang berkenan atau yang tanpa sengaja kami lakukan, mohon dapat dimaafkan. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Waktu dan Zoom saya kembalikan kepada Mas Dimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Esti atas kata sambutannya. Oh ya, selanjutnya kuliah umum pada malam hari ini akan ada kesempatan giveaway. Yang diberikan itu berupa e-money sebesar 100.000 untuk 2 orang peserta yang men-sharing story di Instagramnya masing-masing. Nah, syaratnya apa sih? Peserta itu harus posting 1 story atau screenshot kegiatan selama acara berlangsung menggunakan akun yang tidak private dan di-tag @sm_perbanas. Pemenangnya akan dipublikasi melalui IG Story SM Perbanas. Selanjutnya, kuliah umum pada malam hari ini akan dimoderatorkan oleh salah satu mahasiswa S1 Manajemen Lanjutan yang berprestasi. Sekaligus, beliau bekerja sebagai Sekretaris KPP Minyak dan Gas Bumi, Jenderal Pajak, Saudara Muhammad Azhari. Nah, beliau ini lahir di Cirebon, dan adapun prestasi beliau selama studi. Yang pertama itu, pada tahun 2015, beliau menjadi perwakilan untuk Art Immersion Student Exchange Program di Chiang Mai, Thailand. Dan pada tahun tersebut juga beliau menjadi Delegate of Indonesia untuk Paris International Model United Nations di Paris, France. Pada tahun 2016, beliau menjadi delegasi Indonesia untuk UKNAIAN Youth Leaders Summit di University of Philippines, Quezon City. Dan di tahun yang sama juga, beliau menjadi delegasi Indonesia untuk The European International Model United Nations di Netherlands. Pada tahun 2017, beliau menjadi delegasi Youth Leader Summit di Hong Kong, dan tahun 2018, beliau menjadi delegasi Short Course Literature Program di Kyoto, Japan, dan menjadi delegasi International Youth Forum di Kathmandu, Nepal. Dan pada tahun 2019, beliau mendapatkan beasiswa Autumn Korea Cultural Program by AYFN, Seoul, South Korea. Untuk Saudara Muhammad Azhari, dipersilakan untuk melanjutkan acara. Baik, terima kasih Dimas sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Rektor kami tercinta, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermanto Sregar, MSc, yang kami hormati Ibu Dekan kami tercinta, Ibu Dekan FEB, Bu Dr. Hedwigis Hesti, yang kami hormati Ibu Kaprodi Manajemen kita, Dr. Tifa Nur Amelia, dan seluruh peserta kuliah umum manajemen hari ini yang luar biasa. Antusiasme hari ini sudah sekitar hampir 200-an peserta Zoom pada malam hari ini. Luar biasa banget ya hari ini teman-teman semua, kita menyapa semua seluruh Indonesia karena ternyata dari antusiasme Zoom hari ini manajemen Perbanas mengadakan kuliah umum terkait digital transformation bersama Bapak Rektor kita tercinta, ternyata antusiasmenya sangat luar biasa, Pak. Ini tidak hanya dari mahasiswa Perbanas ya, ternyata kita di sini juga buka untuk mahasiswa secara umum seluruh Indonesia, dan ternyata antusiasmenya pun sangat luar biasa juga, kami sangat mengapresiasi itu. Nah, teman-teman hadirin sekalian, Zoom hari ini terkait kuliah umum manajemen. Hari ini kita mengambil tema yang sangat luar biasa, tema yang sangat kekinian di era globalisasi sekarang.
teman-teman juga mungkin sangat familiar dengan kata-kata digital transformation. Oke, mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini para mahasiswa nih ya, yang sedang kuliah pastinya saat ini, atau yang kuliah sambil bekerja ya, untuk mahasiswa ekstensi, mahasiswa lanjutan, mungkin sangat familiar, apalagi teman-teman tadi sudah bekerja ya, digital transformation seperti apa di kantor-kantornya, di perusahaan-perusahaannya. Karena digital transformation seperti yang sama-sama kita ketahui akan menjadi sebuah strategi bisnis untuk perusahaan kita sendiri. Strategi seperti apa yang akan dilakukan akan dikupas tuntas lebih dalam oleh Profesor Rektor kita tercinta. Sebelumnya akan saya bacakan CV dari Bapak Profesor Hermanto. Izinkan perkenalkan saya membacakan kurikulum vitae dari Bapak Rektor kami tercinta. Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, MEC, beliau lahir di Medan, kelahiran 1963. Sekarang beliau menjabat sebagai Rektor Kampus Perbanas Institut Jakarta, dimulai dari Agustus 2018 hingga sekarang. Dan juga Profesor sekarang menjabat sebagai Profesor of Economic di IPB University, Institut Pertanian Bogor, dimulai tahun 2007 sampai dengan saat ini. Beliau juga merupakan PNS Lecturer IPB University sejak 1988. Latar belakang pendidikan Bapak Profesor kami tercinta, dimulai dari 1982 sampai 1986, Insinyur BSc, Spesialis Agribisnis IPB, kemudian 1989 sampai dengan 90, di Agricultural Diploma Agricultural Economic UNA Armidale Australia, selanjutnya 1990 sampai dengan 1991 Master of Economic Specialization Agricultural Economic University of New England di Armidale Australia, dan terakhir 1997 sampai dengan 2001 beliau mendapatkan S3-nya PhD in Economics Specialist Macroeconomics Lincoln University, New Zealand. Dan banyak banget deretan pengalaman beliau saat-saat academic teaching, juga training for professional teaching, dan juga administrative experience. Oke, sebelum kita sambut Bapak Profesor, kita boleh dong sedikit jargon Perbanas ya. Kalau saya bilang Perbanas, boleh teman-teman satu Zoom ini sambil diaktifkan kameranya, biar kita semua bisa melihat aura positif teman-teman semua, energi hari ini untuk sama-sama mengikuti kuliah umum bersama rektor kita tercinta. Boleh dong dilihat dulu, teman-teman, diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, sudah mulai terlihat. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Boleh kita sama-sama jargon saat saya bilang Perbanas, teman-teman boleh sambil mengepalkan tangannya dan menjawab Jaya, Jaya, Jaya 3 kali. Oke, kita coba bersama-sama teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Perbanas. Jaya, 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 Jaya. Oke, boleh dong beri tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa sekali. Oke, langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah narasumber kita tercinta, Bapak Profesor Insinyur Dr. Hermanto. Kami persilakan. Terima kasih, Mas Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bu Tifa sebagai penyelenggara bersama Sekprodi S1 Manajemen, Direktur, Kepala Biro, dosen-dosen semua, dan seluruh jajaran Perbanas Institut, dan tentu saja juga para mahasiswa yang saya banggakan, mahasiswa Perbanas Institut maupun mahasiswa dari kampus lain, dan seluruh hadirin. Suatu hal yang membahagiakan bagi saya untuk bisa sedikit sharing ya mengenai topik kuliah kita malam ini, transformasi digital. Sesuatu yang memang baru, dan kalau di ekonomi ya, apakah manajemen atau akuntansi atau juga studi pembangunan,
topik itu juga masih terus berkembang gitu ya. Belum banyak juga teori-teori yang langsung bisa dibangun, katakanlah seperti yang sudah established ya, teori ekonomi yang sudah kita pelajari seperti itu. Karena memang melihat transformasi digital ini memang nggak bisa dengan satu disiplin ya, tapi dia adalah multidisiplin. Kita lihat secara bersama-sama lintas bidang keahlian gitu. Bahan kuliah ini pernah juga saya bawakan di Bank Indonesia Institute Public Lecture ya, bahasa Inggris pada waktu itu, dan hanya saya modifikasi sedikit untuk keperluan kita malam ini, karena saya juga yakin kawan-kawan ya, para mahasiswa yang saya banggakan punya kemampuan juga untuk paham, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan. Baik, Mas Azhari, saya share screen boleh nggak? Boleh Pak, siap. Oke. Jadi transformasi digital dan implikasinya. Yang akan disampaikan pertama apa itu transformasi digital, lalu apa kaitan transformasi digital dengan ekonomi ya, yaitu penciptaan nilai ekonomi atau economic value creation. Lalu sebagai suatu pengembangan teknologi ya, transformasi digital juga punya dampak yang kurang bagus juga. Jadi ada juga side effect-nya. Kemudian bagaimana kira-kira caranya ya supaya transformasi digital ini sekaligus bisa mendukung sustainability ya, para pimpinan dunia ya, G20 kita baru lihat ya beberapa waktu yang lalu di Inggris bicara tentang climate change ini ya, sustainability dan juga inklusif ya, pembangunan yang memasukkan atau mempertimbangkan ya semuanya, no one left behind gitu ya, untuk inclusiveness itu. Kemudian terakhir baru kesimpulan dan implikasinya apa saja gitu. Pertama tentang transformasi digital ya. Sebetulnya transformasi digital itu banyak sekali definisinya, tapi yang saya rujuk di sini adalah integrasi teknologi digital ya untuk semua area, baik itu bisnis maupun non bisnis ya, secara fundamental merubah cara kita beroperasi kalau itu perusahaan ya, bagaimana juga dia bisa menghasilkan atau memberikan values ya, values bagi customers. Kalau customers sudah mendapatkan values, otomatis juga perusahaan juga akan memperoleh values dari loyalty dan loyalty atau kesetiaan konsumen dan sebagainya. Dan digital transformasi itu juga sekaligus merupakan cultural change, merubah budaya kerja ya, karena seperti kita lihat berbagai disrupsi yang ada, disrupsi cara beroperasi, cara bekerja, cara kita sehari-hari juga ya, cara belanja, cara kita jalan-jalan ya, itu juga semua berubah. Jadi cultural change menyesuaikan juga di situ ya. Kemudian digital transformation itulah yang merubah ekonomi konvensional, ekonomi yang selama ini kita biasa jalankan menjadi digital economy. Jadi part of our economy by now is already so-called digital economy ya, bagian dari perekonomian saat ini itu sudah merupakan digital economy. Digital economy itu sendiri apa? Itu adalah kondisi di mana perekonomian di mana konsumen, produsen, pemerintah dan sebagainya itu menjalankan fungsinya melalui internet, broadband infrastructure, cloud computing, digital platforms dan sebagainya.
Jadi digital ekonomi itu juga pada sisi yang lain bisa didefinisikan sebagai share atau pangsa daripada total output ekonomi yang dihasilkan dari digital inputs atau penggunaan digital tadi, seperti hardware-nya, juga software-nya, ya, juga skills atau human resource-nya dan sebagainya. Jadi sebetulnya digital ekonomi itu sendiri merupakan suatu kondisi perekonomian, tapi juga digital ekonomi itu dalam arti lain juga merupakan bagian dari total GDP lah, katakan berapa besar sumbangan daripada digital teknologi di dalam global GDP itu misalnya. Ya, Burke and Hicks mengatakan digital ekonomi itu merupakan part of economic output, bagian dari output ekonomi yang dihasilkan utamanya dari penerapan teknologi digital tadi, ya, dengan model bisnis, ya, sesuai dengan delivery service-nya dan juga produk-produk daripada digital tersebut. Kemudian kita teruskan, digital ekonomi itu evolving, terus dia bergerak, makin lama makin besar, makin lama makin besar, ya. Nah, itu terkait dengan kemajuan teknologi yang sampai kepada frontier. Frontier berarti adalah ya yang paling terakhir atau paling maju, ya. Umpamanya di situ ada 7 jenis teknologis yang kita pandang sebagai elemen daripada digital ekonomi: blockchain, data analytics, artificial intelligence (AI), ya, 3D printing, Internet of Things, automation and robotics, sama cloud computing. Dan digital ekonomi itu makin berkembang, itu utamanya adalah didorong oleh data, ya, data. So the data is actually a new oil, ya. Jadi kalau dibilang fuel itu artinya dengan bahan bakar apa? Dengan bahan bakar data. Jadi data itu adalah energi ataupun minyak yang baru, gitu. Begitu pentingnya data itu, ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, kondisi secara global, ya, digital ekonomi ini masih terkonsentrasi, ya, di 2 negara saja, yaitu di Amerika dan di China, gitu. Untuk seluruh dunia, digital ekonomi itu pangsanya, kalau digital ekonomi itu diartikan secara broad, ya, definisi yang luas, itu sudah mencapai 15,5% dari global GDP. Global GDP itu adalah GDP atau produk domestik bruto seluruh negara yang ada di dunia. Nah, sumbangan daripada penerapan transformasi digital tadi, ya, digital teknologi tadi terhadap itu berapa? Itu sudah mencapai 15,5%, ya, mendekati ke 20% nantinya. Nah, itu 68%-nya adalah dari Amerika Serikat. 22%-nya adalah dari Tiongkok, dari China. Di Asia sendiri sebetulnya 27%, China 22%, yang 5-nya itulah Korea, itulah Singapura, dan kecil kita di situ juga ada Malaysia juga, gitu. Ya, jadi masih amat sangat terkonsentrasi, ya, di 2 negara itu. Kemudian konsekuensinya huge digital divides, ada polarisasi atau tersegregasinya, ya, dunia ini dengan kondisi yang ada. Misalnya, half of the world remains offline. Kita udah tahun 2020 atau 2021 lah katakan, ini kondisi 2019, ya, laporan UNCTAD, separuh daripada dunia ini masih offline. Akses ke internetnya belum, gitu. Di negara-negara yang sedang berkembang atau less developed countries, yang online itu cuma 1 dari 5, alias sekitar 20%. Lalu ada gender gap, ya, antara perempuan dengan laki-laki
di dalam akses digital juga. Jadi kondisinya masih seperti itu, tapi dua negara tadi melajunya udah pesat sekali gitu ya. Kemudian kita teruskan ya kepada poin yang kedua, digital ekonomi, digital transformation, dan bagaimana kaitannya dengan penciptaan nilai ekonomi, economic value creation. Bapak Ibu yang saya hormati, para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai, secara tradisional economic value, nilai ekonomi itu adalah transformasi ya. Transformasi dari input ya, raw material, bahan baku, kemudian ada intermediate input seperti bahan bakar ya dan sebagainya, menghasilkan final product. Kemudian final product dijual ya, mencapai kepada konsumen. Jadi dia traditionally atau conventionally transformasi itu linear saja, linear ya. Dengan adanya DT, digital transformation ya, ini dibuat dia sehingga dia non linear ya, bahkan dia ada feedback looping ya. Itu seperti pada gambar ini. Dari konsumen, dari proses raw material ke intermediate input di-combine dengan intermediate input selalu menghasilkan final products dan dijual ke konsumen, itu kan banyak data. Data pembelian input, data penggunaan input, data proses produksi, data outputnya, data pembelian konsumen, dilihat berdasarkan berbagai variabel demografi, dan semuanya data. Yang tadi dikatakan sebagai the new fuel itu. Ya. Jadi di sini ada data collection, data procession, menggunakan machine learning ya, dipelajari, dilihat polanya dan sebagainya, dianalisis sehingga bisa dipergunakan untuk meningkatkan sales, tahu kebutuhan yang harus diadakan supaya lebih maju lagi dan seterusnya, sehingga kita katakanlah ada data monetization. Data monetization itu menggunakan berbagai data itu untuk perbaikan pelayanan ya, untuk memberikan mengetahui potensi ke depan lalu berupaya memenuhi potensi itu sehingga value creation tadi makin lama makin besar ya. Jadi dari data monetization ini masuk lagi feedbacknya ke raw material, intermediary input, mungkin intermediary inputnya juga nanti ada efisiensi dan seterusnya, final product dan seterusnya. Jadi data transformation itu sesungguhnya ya, melalui data transformation itu ada dua forces, dua kekuatan yang mendrive economic value creation. Pertama ialah platformization, platform ya. Digital platform ini adalah central actors. Dan digital data yang tadi kita katakan itu adalah key resource ya, engine ataupun fuel yang minyak bahan bakar yang baru, economic process leading to value creation. Lalu platformization itu isinya adalah transaction platform, jadi platform yang banyak berkembang ya, pada dasarnya mendorong terciptanya transaksi yang lebih efisien, lebih cepat, lebih berdampak pada value creation tadi. Satu lagi adalah innovation platform. Jadi platform yang menunjang katakanlah terciptanya inovasi-inovasi di setiap simpul-simpul ekonomi ini. Ya. Jadi itulah value creation ya. Ya, kalau dia linear ada juga economic growth seperti yang kita alami selama ini. Tapi kalau dia menjadi non-linear, ya mungkin dia menjadi eksponensial, pertumbuhannya akan lebih cepat gitu. Tapi ingat, dengan beberapa kemungkinan persoalan tadi dikemukakan terlalu terkonsentrasi saat ini di negara-negara tertentu. Jadi risiko inequality yang makin tinggi. Selanjutnya, channels untuk value creation itu ya, kalau kita rincikan sedikit lagi, ialah platformization tadi, e-commerce, digitalization of value chain. Yang
platformization-nya sudah, yang e-commerce-nya adalah bring together a broader range of buyers and sellers and provide opportunities for offering greater variety of goods and services. Jadi esensinya itu ya, membuat skala ekonomi ya menjadi lebih besar melalui terkonsolidasinya berbagai kegiatan. Sebagai contohnya kita aja malam ini ya cukup banyak ratusan peserta ya, yang mana kalau kita di kampus udah malam, kemudian juga barangkali dengan kondisi COVID dan sebagainya sangat sukar untuk bersilaturahmi dengan kuliah umum ini gitu. Tapi dengan teknologi ini, salah satu unsur daripada digital teknologi dengan Zoom ini, ya kita bisa menjalankan fungsi yang sama dengan cara yang agak berbeda dengan yang biasanya, ya the new normal gitu ya. Tujuannya, kemudian efektivitasnya juga oke juga sebetulnya, kira-kira gitu ya. Itulah bring together broader range, buyer, sales dan sebagainya. Dia mengkonsolidasi, ya, dia membuat suatu skala yang lebih ekonomis dan seterusnya. Jadi their activities can provide a base for firms and dynamically improve and add value to their products and services. Esensinya itu. Digitalization melalui value chain tadi, ya, digitalisasi daripada value chain yang ketiga, kalau e-commerce yang kedua tadi ya, itu ada dua jalannya. Yang pertama modularization. Modularization itu adalah produk atau sistem itu didekomposisi, diuraikan menjadi modul-modul yang kecil-kecil, ya. Sehingga apa? Untuk melakukan pengembangan itu bisa menjadi lebih cepat, karena ibarat sesuatu sistem yang kompleks, kalau dia satu kita mau kembangkan ya repot, karena dia harus banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi kalau yang besar ini di modularisasi, dipisah dia menjadi 10-15 modul kecil-kecil, mana yang memang menjadi dinamisator untuk berkembang atau perlu pemfokusan untuk pengembangan, lebih mudah karena kita bisa langsung fokus ke sana ya. Jadi itu bisa meningkatkan customer value ya, dengan mengetahui produk yang tepat sesuai dengan waktu cepat yang diinginkan ya, mengurangi juga internal complexity. Satu lagi adalah servitization. Ini adalah kalau tadinya fokusnya adalah selling product, jualan semata ya, maka servitization ini service oriented business logic. Jadi lebih kepada berorientasi pada pelayanan ya, fasilitasi customer value creation, sehingga hal-hal spesifik ya, kebutuhan-kebutuhan spesifik customer yang bagaimanapun bisa dipenuhi ya. Saya rasa melalui internet kita sudah merasakan juga ya, belanja ataupun apa ya, misalnya saja Traveloka misalnya ya, lebih mudah bagi kita untuk merencanakan perjalanan, transaksinya dan lain-lain sebagainya ya, tidak karena memang diciptakan hal itu ya untuk lebih berorientasi pada pelayanan kepada kita sebagai calon penumpang gitu. Nah, dengan berbagai channel tadi itu, maka transformasi struktural perekonomian, transformasi struktural ekonomi itu juga maksudnya adalah menciptakan economic value yang lebih tinggi kan, karena antara lain di situ value added didorong gitu ya. Nah, transformasi struktural yang tadinya bersandar sangat berat kepada industrialisasi yang prosesnya cenderung linear tadi itu kalau dikombinasikan dengan digitalisasi ini, maka terciptalah seperti matriks di slide ini ya. Value added-nya itu kalau dengan industrialisasi yang biasa atau structural change itu adalah sumbu datar ini ke kanan. Makin ke kanan makin tinggi added value-nya. Sedangkan value addition through digitalization itu adalah ke kiri. Ke kiri ini tidak kita artikan kepada negatif ya, tetapi makin jauh dari titik origin, titik nol, makin tinggi juga ekonominya, nilainya gitu. Nilai value added-nya. Nah, ini dikombinasikan ya. Dikombinasikan misalnya
yang nanti akhirnya value added itu tinggi baik dari industrialisasi maupun dari digitalisasi, itu banyaknya adalah memang digitalized service ini. Servitization tadi menjadi menjadi sangat penting karena memang lokusnya langsung di sini. Digitalized industry manufacturing. Industrialisasi atau processing ya itu tetap perlu karena bahan-bahan pokok yang mentah ya itu harus diolah, tetap seperti itu. Tapi value added-nya sedikit di bawah daripada service atau jasa. Juga kita perlu makanan dan bahan-bahan lainnya ya. Juga ini agriculture ini memang harus ada juga sentuhan digitalnya sehingga dihasilkan digitalized agriculture of natural resources. Jadi arahnya adalah makin menjauh dari titik nol, yang artinya value added-nya itu tidak linear seperti hanya ke kanan saja atau hanya ke horizontal saja, tetapi dia bisa menjadi eksponensial ya melalui jalur manapun gitu. Jadi inilah ide bahwa structural transformation yang perlu kita lakukan ke depan hendaknya adalah kombinasikan industrialisasi atau structural reform ya dengan digitalisasi gitu. Kemudian bagaimana dampak daripada digitalisasi atau transformasi digital tadi? Ialah tadi terciptanya digital ekonomi yang saya katakan besarannya itu sekitar 15,5% saat ini ya. Jadi itu bisa terjadi secara direct bahwa teknologi digital itu meningkatkan produktivitas. Kalau diterapkan AI itu di dalam proses produksi misalnya lebih misalnya dalam pertanian lah katakan ada artificial intelligence diterapkan di sana, itu akan memungkinkan si petani melalui komputernya mengetahui unsur hara apa yang kurang di dalam tanah itu. Oh ini ternyata kurang kalium atau fosfor misalnya yang sangat penting untuk buah gitu ya. Kekurangannya berapa dosis harus diberikan. Kalau itu ditambah, apakah irigasi atau airnya harus ditambah juga berapa jumlahnya, gitu ya. Kemudian suhunya harus bagaimana. Itu akan langsung diketahui. Atau kalau secara manual mau panen, lihat satu-satu, padahal pohon kelapa sawitnya ada ribuan, ya. Itu kan sangat tidak efisien. Jadi akhirnya diacak saja, ya, di sampel saja beberapa, tidak akurat. Akhirnya yang tidak matang juga akhirnya dipanen, akhirnya produktivitasnya rendah. Dengan drone juga merupakan komponen daripada digital teknologi, dia akan baca secara cepat di blok ini mana pohon yang sudah banyak yang masak, buahnya siap untuk dipanen, lalu robotik akan datang, dia bisa bedakan antara tandan buah yang sudah banyak yang matang sama yang mentah misalnya. Akhirnya produktivitas kan meningkat gitu. Nah, itu direct effects. Indirect effect itu spillovers-nya jadi diterapkan suatu teknologi bisa dicontoh oleh yang lain atau bidang-bidang bisnis yang terkait dengan yang direct effect tadi itu akan terdampak positif, eksternalisasi positif dari penerapan daripada teknologi tersebut ya. Jadi ada internal channels, learning by doing ini tadi ya, dengan mencontoh dan sebagainya. Kemudian horizontal channels, ini competition antara yang sudah membuat inovasi, kompetisi yang sehat gitu ya, diikuti dengan yang lain yang akan buat juga seperti misalnya Samsung dengan Apple dan sebagainya, itu kompetisi yang sehat, dua-dua maju ya. Vertical channel satu lagi adalah melalui supply chain effect tadi sudah kita jelaskan. Jadi itu tadi bahwa dari studi yang dilakukan Oxford Economics itu ya tercipta digital ekonomi itu atau kontribusi daripada digital transformation atau digital teknologi itu terhadap GDP yang saya rujuk di depan tadi, 15,5% dari global GDP, di mana 18,4%-nya adalah dari negara-negara maju tadi, ya Amerika dan sebagainya tadi, sedangkan negara-negara berkembang 10%, ya. Tapi satu catatan adalah digital ekonomi itu growth efeknya lebih tinggi daripada dampaknya terhadap pangsa gitu. Jadi
dia mempunyai growth effect yang 2,5 kali lebih cepat ya daripada GDP yang biasa kalau dilihat dalam 15 tahun terakhir. Jadi arahnya itu adalah vertikal ya daripada horizontal gitu. Oke. Juga dia ada dampak juga kepada employment ya. Misalnya di Amerika Serikat digital ekonomi itu ya mensupport 5,1 juta pekerja baru ya, 3,3% dari total employment di tahun tersebut ya, tambahan employment di tahun tersebut. Jadi kalau kita resumekan dampak daripada transformasi digital tadi melalui berbagai hal tadi yang sudah dijelaskan, itu ada 5 paling enggak. Pertama adalah GDP, kontribusinya terhadap GDP. Ya, yang tadi 15,5% itu broad definition, narrow definition 4,5%. Yang kedua sektoral value added ya. Dia tadi ya akan sangat besar di service sektor. Nomor 2 adalah di manufacturing, tapi juga tidak tertutup kemungkinan di smart agriculture yang tadi saya ilustrasikan itu ya. Jadi itu ke sektoralnya dan geografikalnya saat ini ya baru seperti ini gambarnya. 32% itu dinikmati oleh Tiongkok atau China, 19% oleh US, 11% oleh Korea, Taiwan juga 11%, Indonesia belum kelihatan. Dia masih blended di rest of the world yang 7 ini. Thailand, Malaysia, Singapura udah kelihatan. Nah, jadi kita masih lagging behind itu. Yang ketiga adalah di ekspor. Jadi dia membuat ekspor itu menjadi bertumbuh ya, 1,2 menjadi 2,9 yang murni dorongan daripada transformasi digital nih ya, digitally deliverable service exports in the global service export. Jadi hampir 3 billion, naik lebih dari 2 kali lipat dibanding sebelumnya, sebelum penerapan atau transformasi digital. Juga ICT service export ya meningkatnya luar biasa. Yang keempat tadi employment. Jadi banyak yang khawatir transformasi digital ini bersifat labor displacing. Labor displacing itu artinya adanya teknologi itu menyebabkan orang menganggur ya. Ternyata nggak sepenuhnya demikian. Kalau kita perhatikan di sini employment-nya malah naik ya, 34 million ke 39 million. Ya, jangka pendek memang ada dampak labor displacement ya, orang menganggur. Jangka menengah, jangka panjang orang akan beradaptasi dan penerapan digital transformation itu membuka berbagai cabang usaha baru, cabang bidang pekerjaan yang baru sehingga justru menyerap penyerapannya terhadap tenaga kerja deltanya itu lebih besar daripada yang kena displace atau yang kena terdampak buruk gitu. Secara neto justru meningkatkan penyerapan tenaga kerja gitu. Yang kelima, financial market yang tadi itu ya. Jadi combined value of the platform companies with market capitalization di atas 100 million itu ya. Itu kalau kita lihat di sini ya, internet sales market 90%, Google. Di China itu WeChat dan Alipay itu 100% ya. Kemudian market capitalization tadi ya, itu jumlahnya itu meningkat 67% dari 4,7 triliun US dollar menjadi 7 triliun US dollar. Jadi ya memang tadi ya, jadi terbukti lah bahwa dia punya growth effect yang tinggi dan berdampak setidaknya di 5 indikator ekonomi ini. Nah, bagian selanjutnya adalah apa-apa saja pun kemajuan, termasuk transformasi digital, pasti ada adverse effect atau dampak negatifnya. Ya, jadi dari apa yang kita sudah bahas tadi, ya, yang sudah kelihatan fitur-fitur yang nampak lah mau itu di Amerika, di China dan sebagainya, global lah gitu ya. Digital platform itu market dominance, ya, mendominasi pasar sehingga tadi ada konsentrasi yang sangat tinggi tadi. Juga control of data akan terkonsentrasi di yang memang betul-betul mempunyai market dominan, market power yang tinggi itu. Dan juga digital intelligence ya. Jadi ini yang menjadi suatu concern supaya
kalau sepenuhnya di dua negara tadi, akhirnya semua data dan seterusnya ya, dia bisa baca juga dari digital intelligence ya, dia kontrol datanya dia, akhirnya jadi penguasa tunggal atau dua saja, yang lain akhirnya memang ya seperti jadi manfaatnya sedikit sekali ke kita ya, terpolarisasi sangat lebar gitu ya. Jadi ini satu yang dikhawatirkan ya. Kemudian misalnya market capitalization untuk platform-platform yang nilainya 1 miliar US dollar ke atas, Amerika itu 72% tuh ya. Di Asia itu 25%. Jadi yang nilai kapitalisasi perusahaan platform itu di atas 1 miliar, ya paling banyak di Amerika. Ya tadi mereka inilah yang akhirnya mendominasi capital market, mendominasi bisnis apa saja yang running di atas platform digital mereka. Mereka menguasai dan mengontrol data, mereka bisa memanfaatkan data itu, digital intelligence, untuk berbagai keperluan, potensi-potensi pengembangan ekonomi ke depan, sehingga ya manfaatnya juga paling besar di sana. Artinya apa? Distribusi manfaat juga harus diperhatikan supaya konsentrasi yang sangat tinggi atau terpolarisasi bisa dihindari. Nah, di EU sendiri, European Union ya, kapitalisasi platform yang 1 miliar ke atas itu cuma 3%, ya, kecil sekali gitu ya. Nah, dalam hal jumlah, Amerika lagi-lagi 46%, Asia utama Cina 35%, EU tadi jumlah 18%, tapi dia kecil-kecil ya, tidak banyak yang 1 billion ke atas. Afrika dan Latin Amerika disatukan hanya 1%. Nah, demikianlah kondisinya yang masih timpang atau sangat senjang ya. Jadi ada yang namanya 7 super platform. Super platform 7 itu Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent, Alibaba. Ya, 2 terakhir di Tiongkok. 7 ini menguasai 2/3 daripada total value. Ya, lagi-lagi menunjukkan high market concentration. Kemudian ada yang disebut dengan network effect ya, terciptanya market concentration yang seperti itu karena network effect, yaitu semakin banyak pengguna daripada suatu platform tertentu, entah itu Facebook, entah itu Apple gitu ya, maka makin tinggilah nilai daripada platform itu karena yang interaksi di situ tinggi, transaksi di situ tinggi dan sebagainya. Akibatnya apa? Kemampuan platform itu untuk mengekstrak, mengontrol, menganalisa data ya menjadi makin tinggi juga ya. Kemudian terjadilah dynamic path dependency. Apa dynamic path dependency? Yaitu kalau kita udah tergantung sama platform itu, kita semakin rigid, semakin malas untuk pindah ke platform yang lain gitu ya. Jadi karena kita menganggap repot dan sebagainya, istilahnya the cost to users of switching to alternative platform are high ya. Jadi ini akhirnya ujungnya semua ini ke growing economic inequality. Jadi kesenjangan ekonomi yang makin melebar. Inilah adverse effect-nya ya. Jadi data-data menunjukkan hal tersebut. Jadi misalnya kalau dilihat advertising itu tahun 2010 yang menggunakan internet advertising melalui satu atau beberapa platform itu nilainya baru 15%. Ya, mendekati 2020 sudah 30%, lebih dari 2 kali lipat. Diperkirakan 2023 60% adalah melalui platform tadi ya. Jadi digital advertising spending khusus untuk Google dan Facebook aja di tahun 2017 itu udah 65% ya. Jadi demikian lebar kesenjangan dibandingkan yang lain ya. Oke, jadi global digital platform tadi itu mempunyai risiko subordinate positions of developing countries. Negara-negara berkembang itu makin susah dia untuk bisa catch up, untuk bisa ngejar gitu. Dia sudah lumayan, sudah ada kemajuan, tapi kemajuan dari yang maju, negara maju itu lebih cepat karena growth effect tadi itu. Akhirnya teori ekonomi yang mengatakan akan ada konvergensi itu menjadi semakin tidak bisa dibuktikan gitu ya. Kemudian while having to pay for the digital intelligence, negara-negara berkembang itu udah take video buat fix IG juga. Yang ketiga
negara-negara negara-negara berkembang itu juga tadi ya sangat tergantung dengan negara maju ya melalui beberapa yang tadi kita katakan sebagai network effect itu ya atau dynamic of path dependency itu ya akhirnya ya dia tergantung dengan itu ya dengan seperti itu akhirnya makin sulit dia untuk maju. Nah, estimated growth of spending on digital advertising ya paling besar itu adalah ini tahun 2019 ya datanya ada India, 2 adalah China, Indonesia nomor 5. Jadi Indonesia juga cukup besar ke sana ya. Kemudian bagaimana founders ataupun owner daripada platform itu bisa tetap eksis gitu, bisa tetap mengembangkan lagi ya bisnis dan sebagainya itu gitu ya. Tidak terlepas dari kemampuan lobby mereka yang sangat tinggi. Jadi ini ada kajian yang dilakukan UNCTAD 2019 ya, annual spending on lobbying by digital platform di Amerika saja itu meningkat tajam sekali. Bagi mereka spending sampai 65-an million US dollar bagi berapa ini 5 ini tidak ada masalah karena pendapatannya adalah triliun gitu kan. Jadi dominance of global digital platforms tapi dengan adanya lobby-lobby itu maka regulasi, international regulation dan sebagainya masih kurang begitu memperhatikan masalah distribusi. Jadi tetap kepada growth effect tadi. Nah, dominance of global digital platform and capacity to create and capture ensuing value, ya added value, itulah yang menyebabkan atau membuat makin parahnya global inequality kata UNCTAD. Jadi fairer distribution of gains ya. Jadi manfaat yang muncul dari digital transformation itu harus dipikirkan caranya supaya terdistribusi lebih bagus lagi. Melalui apa? Ya karena kita semuanya itu melalui teknologi, ya melalui teknologi juga lah fairer distribution itu harus dikembangkan dan dilakukan ya. Jadi from data and digital intelligence ya ini akan memutus vicious circle dari growing inequality itu. Kemudian ini adalah beberapa data mengenai inequality yang terjadi misalnya terkait dengan mobile network yang dimiliki ya. Kalau kita perhatikan developing country di rural kawasan pedesaan itu 14/7. Jadi 21% masih teknologi 2G and 3G ya. Yang 4G-nya 70% ya. Dibandingkan dengan di urbannya yang 94% ya. Ini kan selisihnya 24% ya. Di negara maju develop ya ini 100% sudah kalau di urban, di pedesaannya 88%. Jadi difference-nya cuma 12% gitu. Jadi antara developed country dengan developing countries senjang. Di dalam developing countries antara rural atau pedesaan dengan perkotaan senjang lagi ya. Kemudian begitu juga untuk internet akses ya. Ini lebih parah lagi ya. Internet akses di sini developing countries 65 di perkotaan ini ya. Yang atas yang bawah adalah pedesaan cuma 28. Jadi tidak sampai sepertiganya. Dan juga gender ya. Gender kalau kita perhatikan developed countries tipis saja, hampir nggak ada perbedaan 86 versus 88. Tapi kalau di developing country negara berkembang ya 40 versus 49. Jadi hampir 10% diferensialnya ya. Jadi cukup tajam ya di situ. Juga dalam hal akses komputer ya. Jadi baru akses komputer saja juga 54% di daerah perkotaan developing countries, hanya 17% di daerah pedesaan developing countries. Kalau di-combine artinya untuk dunia 63% versus 25%. Salah satu juga penyebabnya adalah masih sangat tingginya cost, misalnya saja untuk 1 GB data ya di negara berpenghasilan rendah itu kira-kira biaya untuk bisa mengindikan 1 GB data itu adalah 20,7% daripada
pendapatan atau GDP per kapitanya, ya. Sementara di negara yang berpendapatan tinggi itu hanya 1,1%. Di negara yang seperti Indonesia, lower middle itu 5,4% gitu. Jadi inilah yang masih menunjukkan masih lebarnya gap yang ada. Kenapa itu bisa seperti itu? Tidak terlepas dari SDM-nya, ya, SDM-nya. Jadi yang punya basic skills terkait dengan digitalization ini, ya, ini basic, belum yang advance, ya. Itu masih ada yang bahwa pengetahuan basic skills terkait hal itu hanya 20% ke bawah, itu masih ada 15 negara yang seperti itu. 20-40% untuk hal basic itu masih ada 17 negara. Tetapi modusnya adalah penguasaan basic skills itu 40-60%, di sana 34 negara. Kalau yang untuk advance, modusnya itu adalah yang menguasai advance skills itu hanya 42 ekonomi itu adalah di tingkat penguasaan hanya 0-5%. Jadi masih juga dari segi SDM, ya, masih sangat tidak merata penguasaan atau literasi di dalam digital teknologi ini. Oleh karena itu yang harus dilakukan itu antara lain adalah bagaimana menghilangkan hambatan-hambatan atau impediment to effective ICT use, untuk penggunaan ICT yang lebih efektif, untuk penyuluhan pertanian, untuk sangat basic, untuk manufaktur, inikan proses produksi dan pemasaran, atau service yang sudah lebih advance gitu. Nah, dalam perspektif Schumpeter, creative destruction, Schumpeter bilang yang tadi di awal kita singgung, teknologi itu labor displacing gitu, ya. Jadi dia kreatif menciptakan teknologi itu, tapi dia destruktif terhadap jenis-jenis pekerjaan tertentu, makanya disebut creative destruction, ya. Some activities disappear, but also job creation as new activities emerge, ya. Tetapi itulah kalau kita beradaptasi secara cepat, SDM-nya tadi cepat juga dikembangkan, ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah memang jangka pendek, ya, jangka pendek in the short term, ya, job destruction probably outweigh creation. Tetapi dalam jangka menengah, jangka panjang, penciptaan tenaga kerja, kesempatan kerja baru melalui peningkatan productivity dari digitalisasi dan sebagainya itu lebih besar, lebih banyak daripada jumlah yang terdampak negatif. Jadi netonya seperti yang dikatakan di awal itu adalah positif, ya. Jadi inilah kesiapan kita, ya, memasuki jangka menengah, jangka panjang yang lebih bisa menguasai tadi, ya, apakah standar skill paling minimum, ya, atau advanced skill. Nah, employment impact of digital technology bisa yang paling jelas itu adalah inequality, sekali lagi. Greater inequality makin lebar, ya. Lalu adanya labor market polarization. Apa itu labor market polarization? Sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang lebih canggih ini, ya, orang-orang akan banyak sekali mengerjakan hal-hal yang simpel, yang memang tidak disentuh sama teknologi. Seperti apa? Ya kayak sekarang ngantar atau delivery paket apa segala macam, ya. Padahal tadinya orang-orang itu sudah katakanlah menguasai teknologi menengah, mengerjakan sesuatu di pabrik gitu. Tapi karena memang terjadi disrupsi di situ, ya, dengan satu teknologi lagi yang lebih canggih, akhirnya dia mengurangi pekerja di situ. Orang-orang ini justru banyak yang jadi petugas delivery. Jadi banyak di bawah, ya, menumpuk di bawah employment-nya, sama di atas yang akan menjadi pengembang teknologi ini gitu. Jadi hollow in the middle, ya, hollowing out in the middle class. Jadi apa artinya? Polarisasi. Yang canggih-canggih tadi, yang standar sama advanced skills dia akan ke atas, yang simple sekali itu di bawah, yang di tengah ini kosong. Gitu, ya. Inilah fenomena yang terjadi selain daripada greater inequality itu, ya, labor market polarization. Implikasinya apa? Implikasinya ya ke upah atau ke income, ya, take home pay. Kalau dia di bawah tentu take home pay-nya relatively, ya, lebih rendah daripada yang di tengah, apalagi yang di atas gitu. Oke. Jadi inequality concerns
itu terkait dengan risiko apa? Inequality concerns itu concern kita terhadap kesenjangan itu terkait dengan risiko karena automatization yang mengambil pekerjaan daripada pekerjaan skala-skala luas gitu ya, yang padat karya. Terus yang barusan dikemukakan job polarization. Kemudian ada yang disebut dengan gig economy ya, dan semakin kurang terperhatikannya labor right ya, karena memang apa-apa dengan teknologi tadi. Inequalities created by market and profit concentration, konsentrasi ya tadi ya. Kemudian increase inequality driven by AI, artificial intelligence, dan widening technological gaps. Tidak hanya teknologi digital, tapi juga teknologi mekanik yang lain. Jadi kalau kita perhatikan tren yang ada, ini low income, lower middle income, upper middle income, makin kanan high income. Nah, kalau kita perhatikan di upper middle income dan high income ini, ya, itu medium skill sama high skill-nya besar sekali. Yang low skill itu hanya sekitar 11-12%. Kebalikannya adalah yang low income ini, ya, yang low income ini even medium skill dia 20% saja, high skill 5%. Yang tahun 2020, artinya 20 tahun kemudian, nggak banyak peningkatannya, dari 20 menjadi 26, dari 5 menjadi 5,9. Artinya tadi ya kayak berjalan di tempat, sementara yang di sini high income katakanlah meningkatnya luar biasa untuk yang medium sama high, yang berarti apa? Yang medium dia bahkan turun dari 50 jadi 46, tapi dia menjadi tadinya medium sekarang menjadi high skill ya, sehingga yang high skill menjadi hampir 42%, tadinya hanya 36% gitu ya. Nah, jadi inilah kondisi yang ada ya, sekali lagi polarisasi, inequality tadi. Nah, sementara negara-negara berkembang sendiri di luar daripada hal ini menghadapi lima tantangan atau 5 masalah. Demographic change ya, makin banyaknya penduduk usia yang ages ya, aging gitu ya, kemudian di urban juga makin banyak ya, di rural justru makin berkurang ya. Kemudian tadi existing technological gap, low economic diversification, sangat tergantung pada satu komoditi tertentu. Kalau terjadi sesuatu ya bahaya sekali gitu ya risikonya. Weak financing mechanism ya, pembiayaannya ini orang-orang perbanas ya, kita ya, ini juga masih sangat relevan karena terkait masih lemahnya mekanisme pembiayaan ataupun perbankan. Sehingga intellectual property rights juga ini ya. Jadi bagaimana benefit daripada frontier teknologi itu ya, countries atau negara-negara itu bisa menggunakannya ya, dibuka aksesnya untuk bisa menggunakan itu melalui adopsi, adaptasi ya, sambil ya mengadres kemungkinan-kemungkinan dampak buruknya. Nah, emangnya kaitan atau korelasi antara technological readiness sehingga kita perlu melakukan ini ya, jadi adaptasi dan adopsi ini, itu bagaimana dikaitkan dengan GDP per kapita? Ini juga data real ya, hubungan antara dua variabel ini signifikan dengan p-value cukup kecil ya, 0,001 gitu atau 0,1% ya, itu positif ininya korelasinya ya, hubungannya. Semakin tinggi technological readiness, jadi kesiapan menerapkan teknologi itu, ya makin tinggi pula GDP per kapita gitu. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan supaya technological readiness itu meningkat? Pertama adalah ICT development, ya, deployment. Jadi ICT deployment ini yang juga harus kita lakukan sampai ke katakanlah ke rural area, ya. Jadi internet users, ya. Kemudian speed daripada internetnya, kemudian skills tadi, lalu R&D-nya sendiri, research and development, ya, syukur-syukur dari universitas makin banyak ini inovasi-inovasinya, industry activity yang juga menggunakan, jadi ini masalah usage atau penggunaan, lalu access to finance, ya, jadi finance ya tetap penting. Nah, makanya kita di Perbanas ya diharapkan Anda ya yang di manajemen, walaupun belajar manajemen ekonomi gitu ya, tapi mengambil mata kuliah yang relevan dari IT, dari Fakultas Teknologi Informasi.
sehingga juga mempunyai skill at least tadi basicnya tadi ya dapat di situ. Sebaliknya orang-orang di IT juga walaupun dia berkutat teknologi, dia harus paham dengan ekonominya tadi ya atau dengan finance-nya tadi, sehingga relevansi daripada penguasaan teknologi itu makin tinggi gitu ya. Nah, ini kita lihat karena tadi ya di awal saya katakan sesungguhnya ini adalah persoalan memblending atau mengcombine multidisiplin itu sehingga berbagai kekurangan bisa diatasi. Nah, ini kalau begitu bagaimana caranya supaya transformasi digital ini mendukung sustainable development dan inclusive growth, pertumbuhan yang inklusif. Di jurnal ini saya kutip dari jurnal juga ya, jurnal Q1 ya. Jadi dikatakan bahwa digital transformation dengan structural reform itu kita combine. Jadi structural reform atau structural change itu driversnya ada 4. Teknologi ya, preferensi termasuk terhadap skill ya, skill atau keterampilan daripada SDM-nya. Kemudian input output linkage, ini masalah bahan baku dan sebagainya, proses produksi ya. Lalu trade, 4 ini driversnya. Nah, yang teknologi itu kan larinya ke productivity, preferensi larinya adalah employment and income, lalu input output linkage yang barusan dan trade ini kolomnya. Nah, disinilah dikawinkan dia dengan ICT indicators. Lalu dengan mekanisme yang harus dirubah tadi itu ya, dari linear menjadi non-linear dan sebagainya. Lalu ini adalah sel-sel ini adalah elemen untuk suksesnya mengkombinasikan antara digital transformasi sama structural reform itu ya. Jadi itulah caranya menurut Metis dan Kunkel ini ya, dan kita sebagai ininya kesimpulannya saya katakan making digital transformation as part of structural change. Jadi mari kita jadikan transformasi digital itu sebagai satu bagian penting daripada structural change atau structural reform ya. Reformasi struktural itu elemen paling pentingnya harus kita taruh di situ adalah digital transformation gitu. Maka berbagai elemen daripada sustainability yang tercermin dari SDGs, 17 goals SDGs dan sifat inclusiveness itu nothing left behind itu ya. Jadi kita mengembangkan UMKM, mendorong juga para petani ya melalui smart agriculture atau smart farming dan sebagainya ya. Nah, itu bisa diwujudkan gitu. Sedikit lagi ya. Jadi negara berkembang itu menghadapi 3 tantangan besar ya dalam kaitan mempromot equal access kepada manfaat daripada teknologi digital yang frontier tadi. Pertama adalah high income poverty. Kalau income poverty masih tinggi artinya ya penduduknya juga punya keterbatasan untuk akses kepada digital itu. Ya sehingga seperti tadi data-data yang sudah dikemukakan ya masih ada disparitas. Lalu digital divide ya, ini adalah output hasilnya. Kemudian shortage of skills. Nah, 3 hal ini ya harus ini pertama diatasi. Kita di perguruan tinggi atau para mahasiswa semua ya yang kebetulan sudah bekerja karena di program lanjutan atau ekstensi ya ya perlu mengequip ya, melengkapi dirinya dengan berbagai skills ini ya. Kemudian nanti punya perspektif yang memadai untuk mensupport sustainable development itu ya. Leave no one behind, foster supportive innovation ecosystem, and deploy technological at scale. Kemudian ini adalah apa yang bisa dilakukan pemerintah terkait dengan bagaimana mensupport sustainable development maupun inclusive growth tadi ya. Pertama ya setting ethical framework, tata nilai-nilai dalam pembangunan ataupun kebijakan itu katakanlah harus menyentuh masalah sustainability itu. Ya, sustainability itu misalnya saja untuk kendaraan semakin concern untuk ke arah electric car yang tidak pakai fossil fuel misalnya ya. Conducting technological foresight and assessment, harus ada assessment untuk penerapan teknologi tertentu. Lalu inclusive innovation, deploying at scale tadi ya, memperhatikan skala ekonomi.
improving public service, pelayanan publik ya, bridging ini karena banyak masih yang poverty tadi ataupun yang UMKM yang kurang bagus ya. Bridging digital divides itu coba dijembatani supaya berkurang kesenjangannya. Yang sangat penting investing in STI ini, Science, Technology and Innovations. Ya, jadi ini tadi ya, interaksi antara ekonomi dengan teknologi menjadi sangat relevan. Lalu supporting active social citizen. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran, kesimpulan dan implikasi. Ya. Kesimpulannya ada 3. Transformasi digital punya potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Di era COVID ini, ya, pandemi COVID ini, ya kita sudah lihat bagaimana paling tidak kita ekonominya tidak parah-parah banget. Krispon dulu growth kita sampai minus 13% gitu ya. Tapi COVID ini sangat mengerikan, pembatasan-pembatasan dan sebagainya, tetapi masih ada cara baru doing business, cara baru untuk hidup dan sebagainya ya, menjaga kesehatan dan seterusnya. Maka ekonomi tidak seburuk yang diperkirakan. Jadi artinya digital transformation itu mempunyai peran penting, important role, keeping the economy moving and supporting the impacted household ya, bisa mensupport rumah tangga yang terdampak. Misalnya juga social safety net bisa cepat disalurkan. Beyond the pandemic, nanti setelah lewat pandemi, transformasi digital itu semestinya ya bisa kita kawinkan, kita kombinasi dengan baik dengan structural reformasi struktural. And that would be able to accelerate economic growth. Itu akan mengakselerasi pertumbuhan yang inklusif ya, inklusif growth ya, sini kurang nih. Jadi inklusif economic growth. Kemudian having significant inclusive growth effect, digital transformation itu bisa kita arahkan kepada sustainability ya. Jadi sufficient condition daripada terciptanya sustainability itu adalah putting the right policies, harus ada dukungan pemerintah yang tepat ya, kebijakan pemerintah yang tepat terkait dengan penerapan digital teknologi tadi sehingga benar-benar bisa menjaga kelestarian lingkungan dan juga memperhatikan inclusiveness. Implikasinya ada 5 poin. Pertama adalah pemerintah ya perlu membuat suatu kebijakan sehingga manfaat penggunaan teknologi digital ini bisa dimaksimumkan, tapi secara simultan pada saat yang sama bisa memitigasi risiko daripada penerapan transformasi digital itu. Kemudian yang kedua, kebijakan yang juga harus ada terkait penerapan teknologi digital adalah menurunkan inequality atau kesenjangan. Jadi support langsung pada MSMI. Bagaimana MSMI bisa menghasilkan secara lebih efisien, mengakses pembiayaan secara lebih efisien, pemasaran yang lebih efektif dan sebagainya. Ya, sambil dia juga memenuhi standar-standar kelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga, negara-negara berkembang harus cepat mengadopsi frontier digital technologies ini, ya. Tetapi ya pada saat yang sama jangan lupa mendiversify, menganeka-ragamkan basis produksinya. Jadi tidak tergantung pada satu saja. Seumpama Indonesia ekspor itu amat sangat tergantung kepada sawit dan sumber daya mineral kayak batu bara ya. Nah, itu juga bahaya ya. Bahaya terhadap lingkungan, bahaya terhadap risiko ekonomi juga. Jadi harus ada diversifikasi. Nah, kemudian yang keempat, pentingnya social protection system. Juga kayak kebijakan satu data, kemudian data yang benar dan sebagainya ya. Itu tentu membutuhkan penerapan daripada digital transformasi itu sendiri gitu ya. Digunakanlah itu untuk membuat social protection ya, social safety net gitu. Dan perlu ada international cooperation ya, itu sangat penting terutama bagi kita negara berkembang ya, untuk mendapatkan akses yang cukup baik dan dapat dukungan juga untuk bisa mengembangkan sendiri teknologi yang pas gitu. Building stronger national capacity in STI ya, Science, Technology and Innovation tadi. Smooth technological transfer ya. Ada investor yang masuk, investor juga membawa teknologinya, transfer teknologi. Kemudian women's participation ya, perhatikan gender ya.
perhatikan gender. Kemudian foresight and technology assessment, dan kita promote inclusive debate ya. Jadi jangan lupa memperhatikan inklusif itu ya, harus maju bersama. Jangan lupakan saudara-saudara kita yang tertinggal ya, dengan adanya teknologi. Kalau dia tertinggal makin jauh ketinggalannya. Saya tutup dengan mengquote apa yang dikatakan Stephen Hawking ya. Stephen Hawking bilang, success in creating AI, artificial intelligence, would be the biggest event in human history ya. Jadi suksesan dalam kecerdasan buatan akan menjadi event yang paling besar dalam sejarah umat manusia. Sayangnya itu mungkin menjadi yang terakhir. Unless we learn how to avoid the risk, itu akan menjadi event yang terakhir, ya, capaian yang terakhir. Yang artinya apa? Setelah itu manusia akan punah kalau AI yang berkembang, karena AI itu sendiri berpotensi untuk nantinya memakan sendiri dalam tanda petik umat manusia menurut Stephen Hawking. Unless, kecuali kalau kita learn ya how to avoid the risk. Risiko-risiko yang ditimbulkan harus kita atasi gitu. Jadi Stephen Hawking ini pemikir yang luar biasa ya, saintis yang luar biasa, tentu tidak omong kosong ya yang dia sampaikan. Jadi kita harus berpikir secara seimbang, secara komprehensif seimbang, bagaimana teknologi yang maju itu jangan meninggalkan humanity ya. Saya kira itu kuliah tentang transformasi digital ini saya kembalikan kepada Mas Azhari. Baik, terima kasih Pak Prof. Hermanto Siregar, luar biasa. Teman-teman, malam hari ini kita luar biasa banget dapat informasi yang sangat menarik tentang suatu topik yang di era saat ini sangat menjadi suatu hal yang bisa kita pelajari sama-sama ya teman-teman, terkait transformation digital. Mungkin kalau teman-teman juga sama-sama tadi mendengar dari seluruh paparan Pak Prof kita terkait transformation digital, itu luar biasa banget ya. Mungkin kalau kita mendengar, kita sesimpel kayak, oh mungkin memang ini adalah dari konvensional, tradisional, akhirnya menuju ke era digitalisasi semua ya, menggunakan teknologi seperti AI tadi. Nah, teman-teman, ini sangat menarik. Tadi saya pun akhirnya melihat sebuah data yang ditampilkan Pak Prof Rektor kita terkait ternyata penggunaan transformation digital ini udah sampai sekitar 15,5% terhadap GDP total di dunia ini. Itu adalah suatu hal yang menjadi benchmarking untuk kedepannya akan menjadi lebih besar lagi potensi, terutama kita juga di negara berkembang Indonesia. Nah, silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dari paparan-paparan yang disampaikan Bapak Rektor kita tercinta, silakan barangkali ada pertanyaan, kita kasih untuk 3 penanya. Pertama, boleh via chat atau bisa resen. Silakan teman-teman, boleh dari sekarang. Oke, Pak, izin Pak, sudah ada kita yang resen dulu ya. Silakan. Buat Mbak Salwa, boleh? Silakan di-unmute. Sebelumnya minta maaf, saya bisa on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Prof, serta dosen-dosen Perbanas yang saya banggakan. Terima kasih untuk izinnya bertanya. Di sini mau nanya, Pak. Kan seperti yang kita tahu, budaya di Indonesia kan banyak, perilaku di masyarakat Indonesia pun banyak. Menurut Bapak, butuh berapa lama sih Indonesia dapat menerapi digital transformation ini secara merata ke Indonesia? Terus apakah tadi di slide 15 Bapak, 8 upaya pemerintah itu sudah ada yang dilakukan pemerintah, dan apakah itu berhasil, ada wujudnya gitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Salwa. Izin Pak, mau langsung dijawab apa kita kumpulkan 3 pertanyaan dulu, Pak Prof? Kita kumpul dulu Mas Azhari. Kita kumpul dulu ya. Baik, siapa? Biar lebih ini ya, komprehensif. Silakan. Ya. Oke, izin Pak, sudah ada yang bertanya juga via kolom chat. Mungkin ya. Sadili Saputra boleh sambil diutarakan saja via Zoom, barangkali ingin berbicara langsung bersama Pak Prof kita. Sadili Saputra, ada? Atau saya bacakan saja Pak Prof? Di sini
Saudara Sadili Saputra bertanya, bagaimana transformasi digital disambungkan dengan tata budaya Indonesia? Kurang lebih sama ya Pak ya tadi ya. Karena kadang dengan kemajuan teknologi, kita suka lupa dengan sopan santun atau budaya kita sebagai orang timur. Itu Pak. Jadi mungkin dikaitkan dengan budayanya ya Pak Prof ya. Ya. Oke, penanya terakhir mungkin sebelum aku baca lagi dari kolom chat, barangkali ada teman-teman akan raise hand lagi, silakan. Teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya langsung via Zoom, raise hand, boleh. Oke, masih belum ya Pak? Oke, pertanyaan selanjutnya dulu Pak. Di kolom chat ada dari Mbak Anissa Sujak, terkait juga teknis ya Pak ya, di Indonesia itu sendiri. Sejauh mana transformasi digital bisa dirasakan bagi warga seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih minim internetnya Pak. Seperti itu. Jadi ada 3 pertanyaan Pak ya tadi ya. Yang pertama dari Mbak Salwa terkait karena budaya Indonesia itu banyak, bagaimana penerapannya, dan apakah dari 8 upaya pemerintah pada slide 18 tadi yang Bapak sebutkan, apakah sudah ada yang diterapkan atau belum, dan seperti apa konkretnya? Silakan, Pak Prof. Ya, terima kasih Mas Azhari. Terima kasih 3 penanya kita tadi. Jadi yang pertama dan kedua ini mungkin bisa saya satukan ya. Jadi pertama adalah bahwa budaya jangan ditinggalkan. Budaya harus dipertahankan supaya tidak ditinggalkan. Karena kalau tidak dipertahankan, ada kecenderungan memang apa ya, jadi semuanya serba mesin. Interaksi antar manusia menjadi berkurang. Ya, kepedulian nanti akan berkurang tuh, inklusivitas juga akan berkurang. Makanya di Jepang, waktu pemimpinnya adalah Perdana Menteri Abe, mereka membuat atau menggagas untuk mencapai Society 5.0. Oke, bahwa ekonominya sesuai dengan revolusi industri 4.0 ya, 4.0, society-nya harus 5.0. Artinya apa? Dijaga society itu. Society itu esensinya kan hubungan antara anggota daripada masyarakat atau society itu kan harus ada budaya tadi ya. Budaya Jepang kita tahu sangat halus, sangat ini ya, sangat ya ketimurannya sangat tinggi sekali. Dan terbukti di sana teknologinya juga sangat maju ya, tetapi juga sopan santun dan segala macamnya itu tetap bisa terjaga. Jadi itu tadi ya, harus diperhatikan sehingga bisa mencapai seperti itu. Yang artinya kalau kita perhatikan dari angkanya saja, ya Perdana Menteri Abe bilang Society 5.0, artinya lebih tinggi daripada Industrial Revolution 4.0 gitu, ya. Itu. Kemudian untuk berapa lama untuk merata ya digital transformation di Indonesia ini? Memang kalau kita bisnis as usual seperti ini saja, tidak dilakukan misalnya pendidikan ataupun sosialisasi yang memadai, ya lama banget. Halo. Masih lama banget ya. Jadi oleh karena itu ya, oleh karena aja. itu sosialisasi ya, misalnya saja katakanlah terkait dengan pembiayaan salah satunya ya, karena kita di Perbanas ya, maka yang dinamakan financial inclusion. Financial inclusion itu kan menggunakan apa? Menggunakan digital teknologi kan. Itu harus diakselerasi. Ya, kita setiap tahun di Perbanas itu kerjasama dengan OJK melakukan financial inclusion kepada siswa-siswi SMA. Ya, jadi dari sejak SMP harusnya bahkan ya, bagaimana supaya mereka itu involved di dalam digital transformation ini untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang produktif gitu. Ya antara lain tadi punya exposure yang bagus ya, sehingga kedepannya dia bisa menjadi bagian dari untuk mengembangkan hal tersebut. 8 upayanya bagaimana? Memang ini belum sepenuhnya, walaupun kita sudah declare ya secara ini ekonomi digital itu sudah dideklar beberapa tahun yang lalu. Udah ada Kepresnya juga itu ya.
apa saja yang harus dilakukan. Tetapi kalau asesmen saya, penilaian saya, peraturan, arahan dan sebagainya dari pemerintah pusat sih sudah ada, sudah oke. Persoalannya adalah implementasi di daerah. Kepala-kepala daerah itu masih banyak yang tidak aware, kurang aware terhadap hal ini. Ya, smart city sudah mulai dilakukan, tetapi ya masih dengan berbagai keterbatasannya. Yang melakukan smart city siapa? Pengembangan smart city itu ya oleh pemerintah, tapi orientasinya masih kepada fisik ya, di perkotaan daripada kabupaten-kabupaten. Bagaimana dengan di kawasan pertaniannya, pedesaannya, ya masih terbatas. Di India sudah 2 dekade barangkali penyuluhan pertanian itu secara digital, mereka udah biasa gitu. Di kita masih relatif ya belum merata gitu ya. Jadi tantangan masih cukup banyak ya Sarwa ya ke depan. Kemudian sejauh mana teknologi bisa dirasakan di pelosok-pelosok tadi ya, yang ketiga, ya itulah tadi ya, menurut saya katakanlah pemerintah daerah itu harus, mungkin pemerintah daerahnya dulu barangkali kita ini kan ya, kita dorong untuk memahami dengan baik ya transformasi digital itu, hal-hal apa yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah. Kalau dia sudah punya pemahaman, dia akan awareness-nya dia akan tinggi. Dia akan akhirnya membangun atau menyiapkan dan meningkatkan technological readiness yang tadi kurvanya saya tunjukin itu. Technological readiness itu ada skornya, semakin tinggi skornya, pendapatan per kapita akan makin tinggi. Jadi banyaknya di daerah-daerah kita yang technological readiness-nya itu ya belum ready atau skornya masih rendah, ya otomatis memang PDB per kapitanya juga atau pendapatan per kapitanya juga akan relatif rendah gitu ya. Jadi ini tugas kita bersama ya. Jadi mungkin ya bagi yang praktek lapang atau apa ke daerah-daerah ya, itu kalau bisa memang sekaligus ya harus bisa menggugah ya. Kalau kita langsung ke orang per orang memang akan susah, akan lama, tapi menggugah paling tidak pamongnya ya, orang-orang di pemerintah daerah itu untuk bisa lebih memperhatikan hal tersebut. Itu Mas Azhari. Siap. Luar biasa Pak. Lanjut Pak, ini Pak ternyata banyak juga di kolom chat. Sebelum tadi kita mulai sesi diskusi sudah ada yang bertanya juga nih Pak, izin Pak. Dari Bapak Dr. Dono Sadana Pak. Terkait kaitannya dari transformation digital sama digital di perbankan itu sendiri Pak. Itu kan harus berjalan beriringan ya sebagai bentuk leverage di ekonomi digital. Nah, kira-kira gimana sih Pak untuk memenuhi demand di masyarakat di dunia perbankan itu sendiri? Dimulai dari SDM-nya, apa yang harus dipersiapkan dan diintegrasikan dari SDM itu sendiri, dan gimana cara untuk bersinergi dari mulai ranah level perguruan tinggi, sektor government, dan bisnis. Itu. Lanjut lagi Pak, yang kedua, itu masih dalam kolom chat juga nih Pak, banyak banget, luar biasa ternyata antusias teman-teman Pak, alhamdulillah. Dari Mbak Stefani Melodianeme. Izin bertanya Bapak, apakah pimpinan perusahaan memiliki pandangan bakat yang cukup luas dalam hal transformasi digital? Ini lebih pertanyaan untuk para leader ya Pak ya. Satu lagi Pak, izin Azhar bertanya tadi terkait mungkin isu yang gender ya Pak ya, isu gender antara female sama male itu di global isu juga di kaitannya sama transformation digital. Nah kira-kira gimana sih Pak mungkin saran untuk meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan female digital expert mungkin Pak ya. Mungkin kalau kita lihat dari data statistik juga masih banyak di gender isu ya Pak ya. Jadi saya akan raising isu terkait female digital expert juga. Nah kira-kira apa juga yang akan diharapkan dari female digital expert ini, kan banyak masalah social issue yang nanti bisa diidentifikasikan nantinya dan akan mendapatkan solusinya juga. Mungkin itu Pak dari aku. Monggo silakan Pak Prof. Ya, terima kasih Mas Azhari. Pak Dono ya, jadi kalau kita memperhatikan speed atau kecepatan pelaksanaan transformasi digital lintas sektor ekonomi, ya,
sektor industri, sektor pendidikan, sektor lain-lain, sektor perbankan. Yang paling cepat itu adalah sektor perbankan. Paling cepat sektor perbankan. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang mereka betul-betul menjalankan ataupun nature of bisnisnya itu memang betul-betul membutuhkan akurasi daripada transaksi, kecepatan, kerahasiaan, kemudian juga berbagai standar dan compliance, karena perbankan itu katakanlah risk manajemennya saja misalnya seluruh dunia itu melakukan hal yang sama dan secara berkala diupdate ya, Basel 2, Basel 3 dan sebagainya. Jadi di dalam perbankan sendiri IT itu kan suatu keniscayaan ya. Jadi dia melakukan transformasi digital itu lebih dulu daripada katakanlah gembar-gembor mengenai transformasi digital itu sendiri gitu. Ya, itu yang pernah saya lihat lah, misalnya karena saya pernah 8 tahun ya sebagai komisaris di bank besar gitu. Jadi bahkan untuk audit saja ya, audit itu supaya lebih objektif juga mempergunakan IT. Bahkan IT-nya juga pada gilirannya diaudit lagi ya, gitu ya. Jadi pelayanan-pelayanan segala macam, dan saat ini persaingan yang sangat tinggi, maka perbankan juga menggandeng fintech itu. Ya, fintech apa kelebihannya? Kalau perbankan ngasih pinjaman ya, maka pinjaman itu harus ada kolateralnya, ada syaratnya ini itu ya. Kalau perusahaan pembiayaan dan juga dia sudah menggunakan digital teknologi, beberapa persyaratan itu tidak diperlukan. Jadi dia lebih fleksibel. Persoalannya adalah jualannya dia lebih mahal karena dia fintech itu non depository taking, yang nggak bisa menerima orang nabung ya, ambil deposito. Jadi dan uangnya juga ujung-ujungnya harus ditaruh di bank. Itu dirangkul sama perbankan juga ya. Jadi fintechnya juga jadi rada benar gitu. Jadi nggak ada fintech yang dirangkul sama bank tuh jadi pinjol ilegal tuh, nggak ada gitu. Pinjol ilegal itu ya memang betul-betul ya memang ilegal dan jahat gitu. Ya, jadi itulah barangkali ya Pak Dono nih tentu beliau juga banyak memperhatikan hal tersebut ya. Untuk perguruan tinggi peran kita gitu. Peran kita yang paling utama tadi ya, mempersiapkan at least ya paling sedikit basic skill. Paling sedikit basic skill. Jadi kalau bisa ya standar skill. Ya kita sudah ngobrol-ngobrol juga dengan yang berkompeten di dalam sertifikasi dan testing ya, bahwa digital competence untuk perbankan itu juga mungkin perlu dibuat sertifikasinya. Belum ada ya. Jadi mudah-mudahan Perbanas nanti kerjasama dengan LSPP ya membuat itu. Kami sudah berbicara dengan LSPP tentang hal tersebut gitu. Kemudian di dalam kurikulum sendiri ya, kalau di Perbanas makanya kita sedang menyiapkan S1 ya untuk yang namanya Business Data Analytics ya. Ini ada Ibu Ketua Senat ini, Bu Ira ya. Bu Ira, jadi kita udah ini juga udah bahas juga dengan Senat Institute ya, sehingga sudah di-approve ya, tinggal kita menunggu legal izinnya, izin formalnya, formal permitnya gitu. Komposisi kurikulum daripada bisnis data analytics apa? Ya utamanya memang data analytics atau penggunaan big data dan segala macam itu untuk menunjang pengambilan keputusan maupun membuat prediksi dan pelayanan dan sebagainya ya, berdasarkan elemen-elemen daripada digital technologies gitu. Jadi mudah-mudahan
izin juga cepat keluar dan kita akan membesarkan program studi itu. Kalau data analytics sudah ada, atau mungkin data science ada, tetapi bisnis data analytics saya kira kalau di Indonesia mungkin yang sifatnya lebih orientasi pada perbankan ya mungkin ya kita lah yang di Perbanas yang membuatnya, kira-kira gitu ya Pak Dono ya. Kemudian Mbak Stefani, pimpinan perusahaan bagaimana pandangannya terhadap transformasi digital. Ya ini tadi memang bagi yang punya interaksi yang cukup tinggi dengan industri-industri yang memang menerapkan itu pasti sudah siap gitu. Sudah siap. Ada mungkin saya lupa ya, nanti mungkin ada webinar juga ya oleh Dr. Bayu ya. Dr. Bayu itu teman ya, udah saya disposisi juga kemarin ya ke Ibu Dekan, ke Bapak Dekan, bahwa nanti juga kita buat webinar juga di bulan Desember dengan beliau itu ya. Disertasi beliau itu waktu itu adalah digital transformation di perbankan. Faktor leadership yang dikatakan oleh Mbak Stefani itu ya, atau Bu Stefani ya, ini sangat signifikan pengaruhnya. Jadi terutama adalah yang style leadership-nya adalah yang transformasional, bukan yang transaksional. Dan ada elemen-elemen yang lainnya. Jadi memang pengaruh kepemimpinan ini tinggi juga di samping nature ataupun fitur daripada bisnisnya gitu. Jadi yang memang dia bidang usahanya itu memang katakanlah memang konten teknologinya tinggi, pasti dengan sendirinya dia sangat memperhatikan. Tapi kalau konten teknologinya tidak begitu tinggi ya katakanlah kayak usaha tani yang masih tradisional ya, bukan mengarah kepada smart farming yang tadi saya bilang, ya pasti pemimpin seperti itu atau bupati-bupati yang kurang melek teknologi itu ya menjadi kurang optimal ya. Itulah tadi kita katakan kita perlu memberikan sosialisasi kepada mereka. Terakhir gender ini kan afirmasi ya, afirmasi. Jadi manusia itu apakah laki atau perempuan itu kan diciptakan sama kemampuannya ya, sama kemampuannya. Oleh karena itu kesempatannya juga harus dibuka sama gitu. Kita tidak boleh bias pada gender tertentu. Esensinya di situ. Ya masalah ada budaya, ada nilai-nilai ya yang terkait dengan budaya itu, yaitu adalah langkah keduanya. Tapi dibuka sama dulu semua. Nanti apakah misalnya seorang ibu misalnya aku nggak usah jadi pimpinan atau itu langkah berikutnya, itu opsi dia gitu. Jadi kalau ada yang akan menjadi digital transformation leader ya katakanlah seperti itu, atau leaders yang memang betul-betul akan punya perspektif dan kemampuan untuk mengadopsi dan adaptasi teknologi digital itu untuk bidangnya, apakah bidangnya kesehatan, apakah bidangnya manufaktur, ataukah perbankan, ya diberi kesempatan yang sama gitu, diberi kesempatan yang sama. Nah, nanti pada perjalanannya misalnya bisa saja yang bersangkutan aku enggak, ya enggak apa-apa. Atau kalau yang bersangkutan perform bagus dan memang mau di situ, memang ya, harus didorong gitu. Jadi gender equality ya itu harus dibuka. Tapi juga misalnya ada bidang-bidang tertentu, misalnya kalau di pedesaan ya, di daerah pertanian, untuk panen kegiatan usaha tani biasanya perempuan misalnya yang melakukan panen ya. Tapi kalau banyak pengangguran, misalnya laki-laki mau masuk ke situ, ya juga jangan dilarang. Kan gender equality itu harus simetri gitu. Jadi opportunity yang sama esensinya seperti itu. Jadi inilah ya. Jadi kita harus fair terhadap hal itu, fair terhadap diri kita sendiri. Itu Mas Azari. Siap. Baik Prof, ini masih ada jawabannya terakhir Prof, izin Prof sebelum kita tutup diskusi yang sangat luar biasa ini.
Ada di kolom chat juga, Pak Prof. Pertama, lanjutan dari isu gender juga, Prof. Bertanya dari Pak Agus Monarva atau Mas Agus Monarva terkait di slide awal saya sempat melihat keterlibatan gender dalam transformasi digital. Nah, kira-kira Prof, sejauh mana peran perempuan pada transformasi digital ini? Berhubung penggunaan platform digital transaction itu didominasi oleh perempuan. Itu yang pertama, Prof. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu atau Mbak Bea Mafilda, izin bertanya Prof, apakah ada kebijakan khusus atau sosialisasi dari government, dari pemerintah terkait transformasi digital di daerah pedesaan, mengingat transformasi digital sangat cepat pertumbuhannya di era saat ini. Yang terakhir, Prof, izin bertanya bagaimana menurut Profesor terkait cryptocurrency. Wah, ini menarik nih Prof ya, yang lagi saat ini juga. Apakah itu merupakan bagian dari disrupsi di industri keuangan? Serta apakah sistem keuangan konvensional yang berlaku sekarang tetap lebih efektif daripada cryptocurrency yang decentralized? Fee murah, pasokan terbatas, sehingga kuat menahan inflasi, serta lebih transparansi dengan teknologi blockchain-nya. Yang terakhir, Prof, dari Bapak atau Mas Rion. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Yang dari Mas Agus Monoarfa, saya kira mengenai gender tadi ya, sudah kita jawab ya, sesuai dengan yang sebelumnya. Cuman saya sedikit saja menambahkan di situ, yang kena displace atau terkena dampak PHK ataupun dirumahkan dari industri yang padat karya, kemudian menerapkan teknologi digital ini memang banyak dari pekerja perempuan atau kaum, ya katakanlah kalau bahasa kasarnya kaum buruh yang perempuan ya, atau bahasa yang lebih halus ya pekerja perempuan gitu. Jadi yang kena displace itu memang banyak dari perempuan gitu ya. Nah ini yang tadi akhirnya dikatakan bias gender, kemudian cenderung menyebabkan hollow in the middle tadi. Jadi yang unskill atau yang skill rendah tuh banyak menumpuk di bawah, yang benar-benar skill itu di atas, di tengah-tengahnya ini kosong. Padahal perempuan ini kemampuan untuk katakanlah belajar mengenai digital dan sebagainya nggak kalah dengan yang laki-laki gitu, tapi dia kena kebijakan yang bias tadi. Nah, afirmasi diperlukan ya supaya tetap berkesempatan sama dan sebagainya, termasuk katakanlah untuk menjadi leader dalam transformasi digital itu sendiri gitu ya. Kemudian yang Mbak Bea ya, kebijakan untuk daerah pedesaan, yang paling penting nomor satu itu adalah infrastrukturnya ya, infrastrukturnya, karena kalaupun SDM-nya udah kita siapkan, infrastrukturnya belum jadi ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi misalnya kita dosen-dosen ini misalnya mengajar ya, mahasiswanya ada yang tinggal nun jauh di pelosok pulau tertentu, bagian ujung, bagian atas gunung lagi, nggak dapat sinyal misalnya. Ya kasihan kan, gimana gitu, dia harus turun atau jalan kemana untuk nyari sinyal, kena hujan apa segala gitu kira-kira. Jadi nomor satu adalah infrastruktur digitalnya. Ya, infrastruktur digital itu tentu tadi kesadaran dari Pemdanya juga untuk katakanlah untuk mengadakan itu. Beberapa Pemda yang cukup kreatif, dia bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, karena Pemda misalnya anggarannya tidak tersedia untuk itu, ya tidak ada alokasi untuk itu, kerjasama dengan rumah ibadah, apakah masjid, apakah gereja atau pura gitu ya. Mereka ada sumbangan dan sebagainya, pasang wifi di sana. Tapi kalau nggak ada BTS-nya atau apa kan nggak bisa. Ada dulu itu baru katakanlah dengan itu dibangun. Jadi katakanlah tempat ibadah sekaligus orang belajar dengan Zoom di situ gitu, atau di kantor lurahnya gitu, di alun-alun atau di mananya gitu. Ya misalnya seperti itu ya. Itu yang paling basic dulu. Yang kemudian adalah the use of technology of digital technology, penggunaannya. Jadi adopsi ya, mengadopsi atau menggunakan itu, katakan
pertanian ya. Untuk penyuluhan pertanian, kita mau tanam apa, pupuk bagaimana, perencanaan pupuk kan harus ada RDKK, rencana definitif kelompok taninya ya. Itu bisa secara teknologi sekarang ya, sehingga tidak bocor. Pupuknya kebutuhannya 10 ton ya benar-benar datang 10 ton. Kalau nggak pakai teknologi ya nanti beda antara yang dicatat dengan yang datang gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi setelah dia mengadopsi baru nanti mengadaptasi disesuaikan dengan kekhasan-kekhasan ataupun potensi yang dibangun. Nanti ini digital teknologinya perlu untuk apa gitu. Jadi tahapannya ada tuh ya di dalam teori juga ada di ini kan. Jadi untuk readiness-nya itu. Kemudian cryptocurrency ya. Cryptocurrency sejauh ini kalau dari Bank Indonesia memang masih tidak menyarankan ya. Jadi ada surat edarannya tidak untuk dipakai itu CBDC yang akan dibuat. Jadi central bank digital currency, persiapan ke arah sana. Kebetulan saya mengajar di Bank Indonesia Institute ya, salah satu yang saya ajarkan juga digital innovation-nya gitu ya. Jadi memang belum ke arah situ karena salah satu syarat untuk menjadi currency itu kan dia sendiri kan harganya kan harus stabil ya, harus stabil gitu. Tapi kalau kita lihat Bitcoin misalnya harganya kan gila-gilaan ya, kadang naik cepat sekali juga kadang turun ya. Artinya untuk yardstick untuk satu pengukuran atau penyimpanan nilai agak-agak beresiko juga ya. Oke, banyak yang memang senang dengan itu karena dia bisa membuat orang tiba-tiba jadi banyak duitnya dan sebagainya. Namun hal itu tidak berarti bahwa cryptocurrency itu bagus untuk dijadikan currency ya. Jadi yang sedang disiapkan itu adalah membuat CBDC itu ya, central bank digital currency. Jadi misalnya rupiah digital lah gitu ya. Ada negara tertentu juga yang sudah menyiapkan seperti itu. Jadi ada beberapa modelnya. Oleh karena itu sekali lagi kalau dari bank sentral kita ya tidak menyarankan cryptocurrency itu ya di ini kan. Dia merupakan satu disrupsi, betul, dia merupakan disrupsi. Dia menjadi salah satu instrumen juga untuk investasi dan sebagainya ya. Tetapi masih harus kita sempurnakan lah ininya. Kita akan mempunyai sesuatu yang mirip dengan itu, tetapi lebih stable lah. Ya, stable coin bagaimana ya, mirip-mirip kayak stable coin juga gitu ya. Tetapi katakanlah ininya kan harus tetap ada otoritasnya gitu ya. Bank sentralnya mungkin juga bank sentralnya nanti ada beberapa modifikasi, tetapi peran bank sentral itu sendiri sejauh ini dilihat masih amat sangat penting. Contohnya apa? Ya, contohnya pada saat kita pandemi ini aja, kalau nggak ada bank sentral, pemerintah sulit cari uang kan, cari utang sulit gitu ya. Itu barangkali pemulihan ekonomi nasional mungkin tidak bisa secepat ataupun serelatif oke seperti yang sekarang. Karena apa? Ya dengan bank sentral pemerintah bisa pinjam langsung ya, langsung tidak lewat market ya dari bank sentral ya. Jadi obligasi pemerintah langsung dibeli oleh bank sentral dengan katakanlah kasarnya bisa tanpa bunga gitu ya. Jadi quantitative easing yang akan membuat pemerintah mendapatkan dana ya, sehingga dia bisa katakanlah mengatasi COVID, memberikan bantuan sosial itu, bansos, BLT dan sebagainya. Ya. Kalau nggak ada central bank, adanya cryptocurrency misalnya atau yang seperti itu, fungsi tersebut kalau ada emergensi siapa yang megang? Nggak ada kan gitu ya. Nah itu pun kita fungsi yang dalam pen yang tadi saya bilang meminjam langsung dari bank sentral di perdana ya, bukan di derivatif, bukan di pasar sekundernya ya. Nggak boleh sebetulnya, tapi karena memang sedang kita lagi emergensi kan, namanya pandemi ya, sehingga ada Perpu waktu itu yang akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu ya, itu memungkinkan sampai waktu tertentu dan sampai jumlah tertentu, kira-kira begitu. Jadi untuk sebuah negara berkembang menurut saya
sangat beresiko kalau kita buru-buru atau kurang hati-hati ya menggantikan currency kita ke arah seperti kripto itu. Gitu Mas Azhari. Baik, siap Prof, luar biasa ya. Jadi memang intinya kita harus berhati-hati juga Prof saat untuk main di currency tadi, di cryptocurrency. Prof, ini diskusi sudah luar biasa, kurang lebih ada 9-10 penanya. Mungkin ada closing statement ya, closing statement dari Pak Prof Hermanto Siregar terkait kuliah umum kita hari ini tentang digital transformation and implication. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih juga responsnya banyak penanya ya. Dan Bapak Ibu maupun para mahasiswa yang masih setia untuk berada di depan layar Zoom-nya. Transformasi itu tidak hanya di digital. Transformasi itu juga perlu ada di diri kita. Dari kita misalnya dulu SMA, kita masuk ke tataran perguruan tinggi, D3, S1, S2, itu semuanya membutuhkan transformasi. Jadi transformasi itu sebetulnya adalah hijrah atau migrate ke arah yang lebih baik dalam semua hal gitu. Oleh karena itulah transformasi itu harus menyeluruh, nggak hanya di satu sisi. Ambil kata misalnya kalau seseorang dia belajar, dia pinter, IQ-nya 170, dia pinter mata kuliah semua A gitu ya. Tetapi misalnya dia akhlaknya atau barangkali juga sopan santunnya atau soft skill-nya kurang, ya nggak bagus juga. Jadi transformasi digital pun seperti itu. Transformasi diri kita pun yang tadi kita ada singgung budaya ya, sehingga di Jepang itu dia buat Society 5.0 sama pentingnya gitu. Jadi katakanlah kita melakukan transformasi, kita harus juga menyesuaikan beberapa hal. Jangan sampai katakanlah transformasi digital itu pada gilirannya membuat kita terpapar dengan segala macam risiko yang tidak kita siapkan sebelumnya, termasuk risiko kemanusiaan. Kalau tadi Stephen Hawking mengatakan AI adalah penemuan terbesar, ya, tapi itu bisa menjadi yang terakhir. Kalau kita tidak bisa mengatasi risikonya, yang artinya kita akan punah gara-gara AI itu. Ya. Kalau Einstein beda lagi, dia bilang. Kalau Einstein bilang kelihatan teknologi ini sudah lebih cepat daripada kita memperhatikan humanity katanya. Kecenderungannya, padahal Einstein kan hidupnya beberapa dekade yang lalu gitu. Di situ saja dia udah mengatakan kok technological progress ini kok udah lebih cepat daripada kadar intensitas kita memperhatikan humanity gitu. Ya, jadi dia saja sudah mengatakan seperti itu pada waktu itu. Ya, artinya apa? Dan mereka kan pemikir-pemikir yang juga banyak menciptakan atau implikasi dari penelitiannya menjadikan suatu teknologi yang sangat luar biasa kan. Dia udah berpikir seperti itu gitu ya. Kita barangkali yang belum sampai ke situ tingkat pemikirannya harus menjadi berpikir ya. Satu, transformasi digital itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita bendung, seperti sebuah tsunami, sebuah gelombang besar, semua akan kena, semua akan terbawa oleh gelombang itu. Tapi bagaimana kita survive, bahkan mendapatkan atau mampu meraih manfaat-manfaat dari itu, menghilangkan segala kemudaratannya itu, gitu. Tanpa kita menjadi kehilangan humanity kita, budaya kita, ya. Dan tadi tetap memperhatikan inclusiveness tadi, ya, memperhatikan yang kurang beruntung dan sebagainya, lalu sustainability gitu. Jadi kira-kira itulah. Jadi unsur-unsur nilai, ya, nilai-nilai norms itu tidak boleh kita lupakan walaupun kita sedang mendorong atau mau ikut pada suatu gelombang transformasi digital. Baik, Prof, luar biasa. Jadi inti memang hari ini, Prof, kita belajar tentang digital transformation. Seperti sesimpel kita itu adalah hijrah ya, atau berpindah tadi, Prof. Kita itu harus menyeluruh juga ya, tidak di satu sektor saja, tapi memang ini jadi bagian menyeluruh. Dan kita terkait digital transformation, khusus juga di economic value creation, kita juga harus ada tadi inclusiveness dan sustainability juga untuk kedepannya, Prof ya. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah menghadiri kuliah umum manajemen hari ini terkait topik tema kita hari ini, Digital Transformation and Implication. Kami ucapkan terima kasih kembali
Pak Prof. Hermanto Siregar atas sharing-sharingnya bermanfaat. Izin Pak, sebelumnya di kolom chat juga ada yang bertanya, apakah materinya boleh di-share Pak? Oh iya, saya sudah kasih kepada Ibu Kaprodi tadi. Ada Oke, baik Pak. Berarti boleh di-share buat ke teman-teman juga ya Pak, buat dipelajari belajar. Boleh. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Prof. Mengingatkan kembali juga buat teman-teman peserta Zoom hari ini, silakan bisa diisi link daftar hadir ya, dan sudah ada juga link sertifikat sudah kita berikan pada kolom chat. Juga bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk mendapatkan door prize giveaway, silakan bisa ikut berpartisipasi dengan screenshot screenshot Zoom kuliah umum hari ini, bisa di-mention di SM@Perbanas dan Perbanas Institute-nya, di tag untuk kuliah umum hari ini. Oke, terima kasih Profesor. Sekali lagi, terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan kepada MC. Silakan, Dimas. Terima kasih Mas Muhammad Azhari dan Bapak Profesor Hermanto Siregar sudah menyempatkan waktu untuk menjadi pembicara pada kuliah umum malam hari ini. Ada pengumuman untuk giveaway, bisa lihat di SM Perbanas, dari total 2 orang menjadi 5 orang pemenang. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini, teman-teman bisa nyalain kameranya on cam, soalnya bakal ada sesi foto. Ya. Sebentar, saya Yang moto siapa, Mas Dimas? Saya sendiri, Pak. Waduh. Iya. Merangkap ya. Boleh di aba-aba, Mas Dimas, ada 8 slide kayak ini ya buat yang foto, biar teman-teman ready. Oh iya. Oke, berarti saya mulai di slide kedua ya. Apa saya ulang lagi ya? Takutnya tadi ada yang belum kena. Ya. Saya ulang lagi ya. Maaf ya. Slide pertama siap ya. Senyum. Maaf. Oke, slide kedua sudah siap. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Wah, ya, sudah selesai sesi foto. Dengan selesainya sesi foto ini, berarti kuliah umum pada malam hari ini sudah dinyatakan selesai. Terima kasih untuk para peserta dan dosen-dosen telah menyempatkan waktu untuk hadir pada malam acara hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bro. Ketemu lagi. Makasih, Prof. Terima kasih, panitia. Terima kasih panitia juga. Semuanya.